Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini harus berapa kali sih dibilangin sama teman-teman semuanya? Tidak ada diproses ke jalur hukum, ya. Tidak ada Anda di penjara, tidak ada Anda diproses ke jalur perdata. Terus kenapa teman-teman itu selalu ketakutan seperti ini gitu loh? Saya paham Anda dibebankan dengan bunga denda yang sangat tinggi, belum lagi teroran, belum lagi intimidasi. Saya paham, tapi kalau overthinking ini terlalu berlebihan, ini akan berdampak serius pada kehidupan Anda gitu loh. Ini yang teman-teman harus di-prepare lagi sejak awal, ya. Bahwasanya yang saya bilangin, Anda kalau berani Anda telat bayar di pinjol, dampak seriusnya adalah Anda akan kehilangan pemikiran normal Anda. Sekarang terjadi kan, Anda mendapatkan chat WhatsApp, Anda ditekan, katanya mau dijemput paksa dengan polisi. Dasar penjemput paksaannya itu apa gitu loh? Emang Anda seorang bandar narkoba? Ya kan? Emang Anda seorang bandar judi? Kan enggak gitu loh. Dasar penjemputan paksanya dari mana? Harusnya ini digali lagi dengan logika. Kalau teman-temannya seperti ini, saya yakin pinjol tidak akan hilang dari Indonesia ini. Ya kan? Yang ada, pinjol akan makin menjamur dan menggunakan cara-cara yang sama untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Ya, ayolah teman-teman semuanya, Anda yang telat bayar di pinjol-pinjol besar, mau pinjol apapun gitu loh. Terus Anda dikirimin chat bahwa Anda akan diproses ke jalur hukum, Anda akan diperdatakan, Anda akan dipenjarakan. Nggak usah terlalu percaya dengan katanya. Hari ini kita lebih fokus aja faktanya apa. Faktanya hari ini adalah uang kita belum ada, kita belum mampu bayar. Ini faktanya. Ya kan? Kalau katanya apa? Ketika kita tidak mampu bayar, kita akan diproses ke jalur hukum. Kita akan dipenjara. Itu hanya katanya. Ya, coba teman-teman perhatikan. Saya pengen tanya dulu buat teman-teman semuanya. Siapa di sini yang sedang nonton saya? Anda sedang nonton saya, terserah Anda dari daerah mana, yang baru keluar penjara karena tidak mampu bayar pinjol. Ada apa tidak? Ya, jadi kalau setiap hari hal-hal seperti ini kita biarkan, ini akan berdampak serius. Ya kan? Apa endingnya? Anda akan nekat menjual-jual harta, Anda akan terjadi gali lubang tutup lubang. Bahkan sampai hari tadi ada yang melaporkan telah menggadaikan sertifikat rumah dia ke bank. Ya, saya tanya, hutang Anda selesai nggak? Nggak bang, masih kurang bang. Terus apa untungnya Anda menggadaikan sertifikat rumah? Ya kan? Anda tujuan Anda melunasi hutang, hutang Anda tidak lunas, yang ada hutang Anda bertambah. Ya kan? Ini harus dipikirkan ulang dari teman-teman semuanya, terutama yang saat ini benar-benar Anda sudah tidak mampu, tapi tolong dikondisikan pemikiran Anda. Karena pemikiran Anda, kalau Anda biarkan seperti ini terus-menerus, pemikiran ini sangat kejam loh teman-teman semuanya. Pemikiran bisa mengarahkan Anda ke sesuatu yang tidak seharusnya Anda lakukan. Ya, bahkan kan beberapa kasus Anda sudah melihat, ada yang nekat mengakhiri hidup, ada yang kabur dari rumah, melakukan tindakan-tindakan pidana. Bahkan ada kasus-kasus yang terbaru juga, selain kesadaran dari Anda juga, ada juga penipu-penipu yang saat ini mengincar diri Anda. Selain mengincar data Anda, mereka juga mengincar kepanikan diri Anda gitu loh. Jadi please banget buat teman-teman semuanya, mau dipinjol manapun, mau itu kelasnya legal, mau kelasnya raksasa, pay letter, ataupun apa, hari ini Anda temukan apa pemicu Anda tidak mampu bayar. Apa pemicu Anda tidak membalikan uang pinjol. Oh, misalnya Anda sudah menemukan, bang, saya ini benar-benar duit saya sudah tidak ada. Oke, ya kan? Nggak ada masalah duit Anda tidak ada. Ya kan? Tinggal Anda memfokuskan bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada. Bukan berarti Anda terus-menerus bertanya ini gitu loh. Dan satu hal lagi buat teman-teman semuanya, Anda yang hari ini kan selalu itu ya, terkadang niat baik Anda membantu seseorang. Membantu seseorang mungkin Anda sudah keteledoran, mungkin sudah kecerobohan Anda. Anda membantu orang-orang untuk meminjam dipinjol menggunakan data Anda. Tapi orangnya kabur, Anda nggak usah panik, tapi bikinlah laporan ke pihak kepolisian. Ya, itu yang pertama. Yang kedua lagi, ada juga yang tiba-tiba dia ditagih, dia tidak merasa minjam dan segala macam. Itu kan Anda selalu bertanya sama saya, bang, apakah ini harus dibayar bang? Itu kan bukan hutangmu. Ngapain itu harus dibayar? Bikinlah laporan ke pihak kepolisian segera. Kalau Anda melapor ke OJK percuma.
Ya, tapi pinjolnya terus menagih, Bang. Pinjol akan terus menagih Anda karena pinjol cuma tahu itu adalah data Anda, walaupun faktanya uang itu bukan Anda yang menggunakan, pinjol tidak peduli. Yang tahu oleh pinjol adalah ini adalah data Anda. Jadi apapun alasannya, pinjol akan menagih diri Anda. Ya, itu yang harus teman-teman pahami. Jadi jangan sampai kita sudah kena tipu, kita niat baik, kita membantu seseorang, orangnya kabur tapi bikin laporan gitu loh. Dan kedepannya tolong lebih diperketat lagi. Boleh-boleh aja kita membantu orang, niat kita menolong orang itu adalah niat yang paling mulia. Tapi kalau sampai kita membantu orang di luar dari batas kemampuan kita, ini kurang ajar. Ya, itu kurang ajar namanya. Anda ada orang yang membutuhkan uang, Anda tidak ada uang, tapi karena Anda ingin rasa persaudaraan Anda, rasa pertemanan Anda menggunakan datanya. Ingat ya, salah satu materai 10.000 atau materai 6.000 dulu dibentuk apa? Karena kita dari manusia ini ke manusia berikutnya tidak saling percaya. Itulah gunanya materai 10.000, biar lebih mengikat dan lebih dipercaya. Ya, sekarang Anda hanya modal air ludah aja terus Anda percaya. Jangan seperti itu. Ya, orang-orang itu kalau dia udah mentok, dia akan kabur. Sama seperti hari ini gitu loh. Anda yang ditinggalkan oleh teman Anda yang pernah Anda bantu, sakit nggak? Sakit banget pastinya. Makanya belajarlah dari hal-hal yang sakit ini buat ke depannya, supaya Anda itu lebih bijaksana, lebih tahu mana yang pantas untuk ditolong, mana yang tidak gitu loh. Walaupun itu teman dekatmu apa sekalipun, ingat, pengkhianat itu adalah orang terdekat Anda. Kalau bukan orang terdekat Anda, itu bukan pengkhianat namanya, tapi penjahat kalau itu dilakukan oleh orang jauh. Makanya pengkhianat itu disebut pengkhianatan karena dia berada di sekitar kita. Jadi ini yang harus Anda hati-hati. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan ada lagi yang berpikir gagal bayar pinjol di penjara, gagal bayar pinjol diproses ke jalur hukum. Berapa kali saya sampaikan sama Anda semuanya, pinjol itu mempunyai kekuatan ada di smartphone Anda. Mulai dari dia melakukan penekanan sama diri Anda, ya, melakukan penekanan sama diri Anda melalui data-data Anda. Ada ingat nggak? Ketika saya membahas soal 7 ciri-ciri pinjol ilegal, di sana dijelaskan pinjol ilegal sengaja mengambil data-data Anda, kata OJK, pinjol ilegal sengaja mengambil data-data Anda yang mana nanti data ini akan dipergunakan lagi untuk melakukan pengancaman terhadap diri Anda. Tapi OJK lupa bahwasanya bukan pinjol ilegal saja yang melakukan hal seperti itu. Justru hari ini adalah pinjol legal yang selalu berbilang, ingat, data Anda lengkap sama kami. Ada foto selfie, ada foto KTP, ada data-data kontak dan lain sebagainya. Tapi OJK lupa, OJK hanya mengambilkan ciri-ciri pinjol ilegal. Padahal ciri-ciri pinjol ilegal itu dilakukan oleh pinjol legal. Ya, ini yang harus teman-teman pahami lagi. Ya kak, Anda sudah nonton apa belum video saya yang saya update? Ternyata 7 ciri-ciri pinjol ilegal ini ada di tubuh pinjol legal. Ya, pengaduan tidak tertangani kata OJK. Berarti selama ini kita melaporkan tentang pinjol legal kepada OJK dan terkadang juga tidak ditanggapi dengan maksimal, tidak ditangani juga dengan maksimal, berarti itu ilegal. Ya, sampai di sini paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya jangan ada lagi yang ketakutan akan proses-proses hukum. Please banget, jangan pakai-pakai lagi. Bang, apakah kita akan dipenjara? Tidak ada Anda di penjara. Ya, Bang, apakah kita akan diproses ke jalur hukum perdata? Tidak ada. Ya, walaupun ini dibolehkan oleh OJK. OJK kan menyampaikan setelah 90 hari pinjol dilarang melakukan penagihan, pinjol boleh melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau kerjasama dengan lawyer atau penasihat hukum. Tapi pinjol tidak mengambil kerjasama dengan lawyer atau penasihat hukum, tapi dia lebih bekerjasama dengan penagih hutang. Ya, kenapa dia tidak bekerjasama dengan lawyer atau penasihat hukum? Karena kalau ini mereka ambil buat bekerja sama, pertama, biaya untuk pendaftaran gugatan itu walaupun itu hanya GS, gugatan sederhana, tapi biayanya lumayan. Ya, lamanya waktu dari persidangan itu sendiri. Dan habis itu pinjol harus mengikuti prosedur yang ada. Sementara pinjol ini tidak mau mengikuti prosedur. Karena dia merasa duit dia banyak, dia tidak mau ikut-ikut aturan. Ya, dia maunya itu ada orang ketika Anda telat bayar,
langsung diancam, langsung dicaci maki, Anda gali lubang tutup lubang, Anda melakukan pembayaran. Itu mau pinjol. Makanya tidak cocoklah pinjol ini langsung menggugat Anda ke pihak pengadilan. Karena pengadilan ada prosedurnya, ada urutannya. Ya, daripada keburukan mereka terbongkar, mereka ambillah bekerja sama dengan pihak ketiga. Itulah yang melakukan pengancaman terhadap diri Anda hari ini. Kalau pihak ketiga dari pinjol ini bisa di-request sesuai keinginan pemilik dari pinjolnya. Ya, misalnya saya butuh debt collector yang bisa mencaci maki. Saya butuh debt collector yang bisa melakukan pengancaman. Saya butuh debt collector yang bisa mengambil tagihan dengan cara apapun. Ini requestan, ini pesanan. Nggak mungkin kan Anda dilimpahkan ke pengadilan, masuk jalur perdata, terus pinjolnya bilang, saya pengen orang ini dihukum seberat-beratnya. Oh, nggak bisa. Ini ada prosedurnya. Ada HAM juga di dalam itu. Hakim tidak bisa semena-mena dalam hal itu. Ya, hakim ini bukan anggota dari pemilik pinjol. Jadi ada prosedurnya. Inilah yang tidak diterima oleh pihak pinjol. Selain biayanya mahal, keputusannya pun tidak memuaskan bagi mereka. Itulah diambil bekerja sama dengan pihak ketiga yang melakukan pengancaman terhadap diri Anda. Anda akan diproses dengan pasal 12 sekian, dengan pasal pidana 37 sekian misalnya gitu kan. Itu yang melakukan adalah pihak ketiga sesuai dengan request permintaan dari pemilik pinjol. Terus teman-teman takut? Apa yang perlu ditakutkan? Itu sudah skenario, itu sudah drama mereka. Bagaimana triknya mereka mengambil lagi tagihan ini supaya Anda melakukan pembayaran. Ya, terserah. Mau setelah dapat ancaman itu Anda mati, mereka juga nggak peduli. Yang penting bagi mereka adalah Anda harus melakukan pembayaran. Bukan hanya semata ancaman hukum saja, ancaman orderan fiktif pun juga dipakai. Untuk apa? Memberikan tekanan terhadap diri Anda. Itulah pentingnya buat teman-teman semuanya. Saya bilangin, ketika Anda sudah benar-benar di titik Anda tidak mampu lagi membayar, usahakan sebisa mungkin memutus semua komunikasi yang terhubung dengan pinjol. Ya, kalau Anda tidak melakukan hal itu, pinjollah yang akan menyengsarakan Anda untuk kedepannya. Tinggal dari teman-teman semuanya, mau apa tidak Anda mempraktekkan hal ini. Ya, karena kalau nggak capek-capek aja saya ngomong di sini, akan berulang-ulang terus pertanyaan Anda. Kalau nggak diproses hukum, didatangi DC. Kalau nggak didatangi DC, didatangi RT RW. Kalau nggak didatangi RT RW, mengambil barang-barang di rumah. Kalau nggak, ya itu tadi, diproses ke penjara. Itu aja terus-menerus. Padahal kalau Anda sadari, semua ketakutan itu hanya ada dalam pemikiran Anda, dipicu karena Anda menerima chat WhatsApp setiap hari, yang mana Anda diancam menggunakan data-data Anda sendiri. Ya, makanya saya bilangin, kelemahan pinjol itu ada di komunikasi Anda. Kalau komunikasi Anda sudah tidak ada, pinjol itu akan lemah. Tapi kalau komunikasi ini masih lancar dan terjalin, pinjol nggak perlu khawatir. Karena akan ada masanya Anda akan ketakutan dengan ancaman yang mereka berikan. Ya, silahkan, tergantung dari teman-teman semuanya. Sejauh mana logika Anda mampu menangkap yang saya sampaikan, dan sejauh apa tindakan atau progress action yang Anda lakukan buat kedepannya. Tinggal dari diri Anda. Ya, saya sudah berulang kali mengingatkan, putuslah semua komunikasinya. Dengan begitu teroran apapun tidak akan masuk lagi dan pemikiran Anda akan nyaman. Tapi kalau teman-teman tidak mau mengikutinya, ya nikmatilah ketakutan Anda itu. Ya, nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi khusus dengan saya juga boleh klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, scroll ke bawah dan ambil konsultasi khusus bersama Medi Broni, nanti telepon saya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.